Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikianlah firman Tuhan. Tahun 2020, di awal tahun itu kita mungkin sudah mempunyai agenda kita masing-masing. Mungkin juga sudah ada dari kita para pendengar renungan ini yang membuat bagaimana laba dalam setiap bisnisnya. Tetapi apa yang terjadi? Di pertengahan bulan Maret, kehidupan manusia di dunia ini dihantam oleh pandemi COVID-19. Tidak hanya mereka yang punya pekerjaan atau para pengusaha, tetapi mulai dari kelas atas sampai kelas terbawah semua dihantam oleh pandemik ini. Virus yang saya bisa bilang tidak kelihatan di mata, tetapi dapat kita lihat bukti nyatanya. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati, banyak orang yang ketakutan, sehingga kita melihat beberapa negara harus lockdown. Hal itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus mengajak juga setiap orang melihat situasi dan kondisinya. Supaya bagaimana? Supaya bermurah hati. Apakah pengertian bermurah hati? Yaitu belas kasihan. Belas kasihan tanpa melihat status sosial. Belas kasihan tanpa melihat agama, suku, dan yang lainnya. Tetapi dengan sifat yang murah hati mendorong seseorang itu untuk membantu, untuk saling mengasihi. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Kehidupan yang saling tolong menolong, kehidupan yang saling memperhatikan. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, murah hati juga disebut pengorbanan. Artinya bagaimana kita yang mau berkorban untuk orang lain, kita yang mau mendahulukan kepentingan orang lain. Karena itu mereka yang bermurah hati karena mereka melihat pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Orang yang murah hati di situ adalah mereka yang melihat bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita yang bermurah hati adalah kita yang mampu melihat penyertaan Allah di dalam hidup kita. Karena itu, apakah hanya sekelompok saja yang bermurah hati? Tidak. Semua orang bermurah hati. Semua dipanggil untuk bermurah hati. Karena apa? Karena mereka sudah terlebih dahulu melihat bagaimana kasih Allah dalam diri mereka. Bapak Ibu, kita yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita bangun di pagi hari, itu adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Karena itu, jangan kita melihat apa yang diperbuat orang kepada kita, tapi kita harus mau untuk bermurah hati, untuk menolong orang lain. Karena apa? Allah akan memberikan kemurahannya kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah hari ini kami saling membantu Tuhan. Ketika kami melihat orang yang sedih, kami bisa senyum. Ketika kami Tuhan melihat orang yang terbelenggu, kami bisa Tuhan untuk menjadi teman mereka.
Bapa Surgawi, biarlah satu hari ini kami serahkan kepadamu, dan roh Tuhan yang selalu menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.